pada kesempatan kali ini kita ngaji hukum terkait masalah ketenagakerjaan. Berbicara masalah ketenagakerjaan itu tidak lepas dari unsur-unsur yang ada dalam hubungan tenaga kerja. Apa aja itu? Yang pertama adalah definisi sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 tentang ketentuan umum. Kita harus memahami definisi-definisi tentang ketenagakerjaan. Apa saja? Yang pertama adalah ketenagakerjaan itu sendiri. Kemudian yang kedua masalah tenaga kerja. Yang ketiga masalah pekerja atau buruh. Yang keempat itu definisi tentang pemberi kerja. Yang kelima itu definisi tentang pengusaha. Yang keenam terakhir itu definisi tentang perusahaan. Kita menginjak tentang definisi ketenagakerjaan. Apa itu ketenagakerjaan? Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja, baik selama bekerja, sebelum bekerja, maupun setelah masa kerja. Jadi yang disebut dengan ketenagakerjaan itu adalah segala hal, semua hal yang menyangkut pekerja, baik atau yang menyangkut tenaga kerja, baik selama bekerja, sebelum bekerja maupun setelah masa kerja. Kemudian yang kedua itu apa itu tenaga kerja? Tenaga kerja adalah orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan atau untuk mendapatkan produksi jasa dan barang untuk memenuhi kebutuhan dirinya maupun masyarakat. Saya ulangi, tenaga kerja adalah orang yang mampu melakukan pekerjaan yang dibutuhkan, baik itu barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dirinya maupun masyarakat yang ada di sekitarnya. Itu tentang tenaga kerja. Kemudian kita juga harus memahami definisi tentang pekerja atau buruh. Apa itu pekerja atau buruh? Adalah orang yang mampu bekerja dan mendapatkan upah atau bayaran atau dalam bentuk lain. Jadi itu yang disebut dengan pekerja atau buruh adalah orang yang mampu bekerja untuk mendapatkan upah atau dalam bentuk lain. Kemudian kita berbicara berikutnya adalah pemberi kerja. Siapa pemberi kerja itu? Pemberi kerja adalah perseorangan atau badan hukum atau badan-badan yang lain yang mempekerjakan orang dan membayar dalam bentuk upah atau dalam bentuk lain. Jadi itu yang disebut dengan pemberi kerja. Siapa saja pemberi kerja? Itu bisa perseorangan, bisa badan hukum, bisa bentuk badan-badan yang lain yang mempekerjakan dan yang mempekerjakan pekerja untuk mendapatkan upah atau dalam bentuk lain. Kemudian kita juga harus memahami siapa itu pengusaha atau persekutuan atau badan hukum atau dalam bentuk yang lain yang dia itu bekerja sendiri, yang bukan miliknya. Dia bekerja atas nama sendiri untuk perusahaan yang bukan miliknya. Itu pengusaha. Kemudian bisa juga orang atau badan hukum atau persekutuan yang bekerja di dalam wilayah Indonesia, seperti yang poin A, B tadi. Kemudian dia bekerja dalam wilayah di Indonesia, itu pengusaha. Kemudian yang terakhir tentang perusahaan. Perusahaan adalah orang atau perseorangan atau badan hukum atau persekutuan atau dalam bentuk yang lain yang baik itu swasta maupun negeri yang mempekerjakan pekerja untuk mendapatkan imbalan atau upah atau dalam bentuk lain. Kemudian bisa juga usaha-usaha sosial yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain untuk mendapatkan upah atau dalam bentuk lain. Jadi kalau misalnya dalam bentuk bukan perusahaan, bukan CV, bukan usaha dagang atau usaha perseorangan, tapi dia dalam bentuk yayasan sosial, kalau dia mempekerjakan orang, itu juga bisa disebut perusahaan. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.